disajikan oleh Bu Amalia. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Bapak Moderator untuk memulai paparan materi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada rekan-rekan partisipan yang sekarang mulai bertambah sampai 10, mungkin nanti bertambah banyak ya. Materi kita kali ini cukup menarik karena sesuai dengan kondisi keadaan seperti ini, yaitu 7 pandemik terburuk di dunia. Bagaimana, sudah terlihat Bapak Ibu? Masih proses Bu, masih hitam. Sekarang mulai. Lihat. Sebagaimana Bapak Ibu lihat di layar bahwa judul materi virtual seminar yang akan disampaikan adalah terkait dengan 7 pandemi global mematikan. Kenapa saya hanya memilih 7, padahal nanti kita bisa lihat di pemaparan materi di slide, ada lebih dari 7 sesungguhnya. Tetapi ini yang diambil adalah yang memakan korban jiwa yang luar biasa begitu. Adapun untuk outline-nya, adalah mengenai perbedaan endemi, epidemi, wabah atau outbreak, dan pandemi itu apa, kemudian sejarah dari pandemik yang ada di dunia apa saja, kita akan lihat sepintas saja itu, kemudian inti dari materi ini yaitu jenis-jenis pandemi global yang mematikan di dunia. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini terkait dengan perbedaan apa itu endemi, epidemi, wabah, dan pandemi. Bisa Bapak Ibu lihat di sini, yang jelas pada saat suatu penyakit itu muncul di dalam suatu komunitas, entah itu skupnya hanya region yang kecil, bahkan sampai region yang besar, pertama kali penyakit itu muncul, kita namakan sebagai endemi, hanya pada wilayah tertentu dia menjangkitinya. Selanjutnya, apabila ada peningkatan dari jumlah korban dari penyakit tersebut, memakan korban jauh lebih banyak, itu statusnya meningkat menjadi epidemi. Jadi ini sudah merupakan semacam wabah, tetapi ini masih ada pada lingkup suatu lingkungan yang sempit. Kemudian wabah atau outbreak, ini pengertiannya seperti itu. Jadi tidak harus selalu penyakit baru yang dinamakan wabah, bisa juga penyakit lama akan muncul kembali dan mewabah begitu. Dan ini status paling atas merupakan pandemi, yang namanya pandemi. Jadi pandemi itu sesungguhnya adalah epidemi yang sudah merajalela di banyak negara atau benua secara bersamaan. Sehingga di sana ada ilustrasi gambar, atau di slide berikutnya ini yang lebih jelas. Jadi mulai dari endemi, kemudian wabah, epidemi, dan pandemi. Cakupannya seperti itu. Ini saya ambil gambarnya dari www.ibaka.com. Nah, ini Bapak Ibu selanjutnya mengenai histori dari pandemi. Saya tidak slideshow, jelas nggak Bapak Ibu? Jelas. Oke. Kalau tidak jelas gambar ini, nanti boleh Bapak Ibu googling sendiri di Google Image, banyak tertera history of pandemi itu apa. Ini digambarkan virus-virus ini, seperti bola-bola pom-pom gitu ya. Ini hanya ilustrasi saja, begitupun dengan warnanya. Semakin terlihat oleh kita besar,
Berarti ini artinya memakan korban jiwa yang besar, seperti itu. Lebih jelasnya seperti ini, Bapak Ibu, ini adalah angka kematian dari masing-masing penyakit atau pandemi tadi. Yang sangat terkenal tentu saja Black Death itu ya, sampai di sini sudah terlihat belum COVID ya. Kalau yang di atas tadi, di slide tadi, ada COVID, sudah ada masuk di sana. Nah, baiklah Bapak Ibu, yang pertama yang akan kita sorot adalah ini, The Great Plague of London, atau yang kita namakan bubonic plague atau kematian hitam atau Black Death. Kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan, ada tayangan di Trans 7 kalau tidak salah, menerangkan tentang ini sungguh luar biasa. Penyakit atau pandemi terbesar di sepanjang sejarah umat manusia. Ini terjadi kurang lebih 1347 sampai 1351. Dinamakan wabah pes ya kalau di kita di bahasa Indonesia kan. Waktu itu kita pasti sedang zaman dalam masa penjajahan Belanda masih ya. Kalau saya baca sekilas sejarahnya tadi seperti itu. Kenapa dinamakan kematian hitam? Karena itu tadi penderitanya itu menjadi menghitam di daerah kulit tangan maupun kaki biasanya. Kemudian penyakit ini atau pandemi ini menewaskan sekitar 20 juta orang atau kurang lebih 20% populasi warga London. Gejalanya seperti itu. Ada demam mendadak, sakit kepala, dan seterusnya. Seperti apa penyakit hitam ini? Kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi mulai dari menghitam karena adanya serangan virus tadi, selanjutnya ada kematian jaringan tubuh sampai akhirnya membusuk dan seperti itu teramputasi sendiri gitu ya. Dengan penampakan hitam seperti itu. Makanya disebutnya the Black Death. Yang kedua adalah the Spanish flu atau flu Spanyol. Ini tahun sudah masuk abad 19-an, 1918 sampai 1959, lumayan lama, dikenal dengan nama flu Spanyol. Ini adalah pandemi influenza terbesar di dalam sejarah manusia. Kalau tadi Black Death itu bukan virus influenza Bapak Ibu, ini adalah virus influenza pertama di dunia waktu itu. Disebabkan virus H1N1 menginfeksi kurang lebih 500 juta orang, jadi sepertiga populasi dunia kena flu ini. Dan 40-50 juta orang menjadi korban. Namanya flu, gejalanya pasti seperti flu biasa gitu. Yang jelas pandemi ini menyerang jaringan paru-paru sehingga paru-paru manusia ini menjadi berair, katanya seperti itu. Selanjutnya adalah flu Asia. Nah, flu Asia ini 1951 sampai 1958. Nah, di sinilah PBB pertama kali, karena kalau PBB itu kan WHO dibentuk tahun 1952 kalau nggak salah, atau 1955 ya. Status pertama pandemi di dunia adalah memberlakukannya flu Asia sebagai pandemi global yang pertama. Kemudian ini pertama kali terdeteksi di Singapura. Virus yang menyebabkannya H2N2. Korban yang diperkirakan adalah 1,1 juta jiwa. Yang keempat adalah 1968 flu pandemic atau dikenal dengan istilah flu Hong Kong. Pertama kali dilaporkan di Cina tahun 1968 sampai 1970. Ini virusnya masih sama seperti yang tadi, H3N2, tapi strain yang berbeda, merupakan pandemi influenza yang ketiga. Korbannya kurang lebih 1 juta jiwa. Yang kelima adalah yang kita kenal dengan flu babi atau flu burung. Nah, ini pertama kali dilaporkan di Amerika Serikat, Bapak Ibu, tahun 2009, disebabkan oleh virus H1N1. Ada 60,8 juta kurang lebih orang yang terinfeksi dan sekitar 570 ribu orang meninggal dunia akibat dari pandemik ini. Gejalanya sama seperti flu biasa.
Yang keenam tentu saja yang masih ongoing sampai sekarang, masih berlangsung adalah AIDS. AIDS itu sesungguhnya bukan penyakit, dia hanya sindrom yang disebabkan oleh HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ini pertama kali terdeteksi pada tahun 1981 di Amerika pada komunitas gay. Diketemukannya di sana. Kemudian ini seperti yang udah kita tahu bahwa HIV ini adalah virus yang merusak atau menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada saat pandemik ini berlangsung tahun 1981-an tadi, ada kurang lebih 65 juta yang terinfeksi dan 20 juta orang meninggal dunia di seluruh dunia. Kemudian berdasarkan data WHO, ini ada sekitar 37,9 juta orang yang hidup dengan HIV atau ODA pada akhir 2018. Jadi ini datanya diambil 2018. Dan yang terakhir tentu saja Bapak Ibu, ini virus yang saat ini sedang kita perangi bersama, yaitu penyakitnya namanya COVID-19, Coronavirus Disease 19, karena dia munculnya tahun 2019. Virusnya adalah jenisnya setipe dengan virus SARS, tetapi strain yang berbeda yaitu SARS-CoV-2. Nah, Bapak Ibu tentu sudah tahu bagaimana perjalanan atau sejarah COVID-19 ini mulai dari Wuhan, Tiongkok atau Cina. Tetapi Bapak Ibu harus tahu yang jelas bahwa coronavirus ini atau penyakit COVID ini berbeda dengan flu yang biasa sering kita alami, meskipun gejalanya terlihat serupa. Kenapa berbeda? Karena tentu saja virus yang menyebabkannya pun berbeda. Kalau tadi COVID-19, virus SARS-CoV ini dia sifatnya zoonosis ya, jadi dia bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Tetapi kalau golongan rhinovirus yang menyebabkan common cold atau virus influenza kita biasa tuh yang pasti setiap orang setiap tahun pernah mengalami gitu. Kalau itu ditularkannya hanya dari manusia ke manusia. Kalau COVID atau coronavirus bisa ditularkan dari hewan ke manusia, apalagi yang sudah mengalami mutasi virusnya. Dan ini saya ambil dari data covid19.go.id, update data Kamis pertanggal hari ini, bahwa kasus yang positif COVID-19 ada 4.839 orang dan meninggal 459 orang, dan sembuh sekitar kurang lebih sama dengan yang meninggal, 400 sekian gitu. Dan simpulannya Bapak Ibu, biar cepat aja, ini adalah beberapa pandemi yang sangat mematikan di dunia, mulai dari tadi Black Death, kemudian flu Spanyol. Bapak Ibu bisa lihat di sini runtutan tahun yang terjadi. Nah, WHO sudah menerapkan yang pertama kali pandemi global itu adalah WHO ya, flu Asia. Yang kedua flu Hong Kong, yang ketiga HIV/AIDS, yang keempat pandemik flu babi atau flu burung, dan yang kelima adalah COVID-19 ini. Demikian Bapak Ibu. Adapun sumber-sumber yang saya pakai, saya lihat dari sini. Demikian, terima kasih dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Ibu atas paparannya mengenai virus pandemi, endemi ya, wabah, juga ada epidemi ya. Iya Pak. Sebetulnya dari tahun sebelumnya yang pertama diketemukan ada virus Black Death ya. Iya betul. Virus COVID itu virus yang ke-7. Status pandemik globalnya seperti itu. Ya, padahal ini kalau kita lihat kan banyak Pak. Ini ada wabah justisian, ada lagi SARS, ada Ebola, ada kolera, ada chickenpox atau cacar air, ini pun sebetulnya masuk. Tapi itu tahun kesana-kesananya.
Ada MERS di sana, ada Ebola gitu ya. Ada smallpox Jepang, kolera, dan ada flu Rusia juga ternyata. Seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kali ini presentasinya yang berhubungan dengan keilmuan saya IPA, yaitu khususnya biologi. Jadi ya baru bisa men-share materinya seperti ini. Belum bisa seperti Bapak Ibu yang lain yang men-share yang hebat-hebat seperti tadi itu dari kemarin. Ya, demikian mungkin ada yang bisa kita diskusikan ya Pak Widi dan para ya, karena teman-teman dari yang lain. partisipan belum ada pertanyaan, ya saya ikut diskusi aja ya Bu. Siap. Begini, saya dengar ada hewan yang terkena virus COVID juga ya. Apa bisa gitu ya? Misalkan kan dari manusia kan banyak, manusia ke manusia. Iya. Kalau dari manusia ke hewan bisa kemungkinan nggak Bu? Iya, itulah yang dinamakan virus COVID. Iya. Jadi salah satu karakteristik dari virus corona ini adalah sifatnya yang tadi itu zoonosis. Zoonosis itu artinya dia bisa, zoo itu kan hewan ya. Jadi dia bisa menularkan dari hewannya, dari hewan itu sendiri ke manusia gitu. Jadi bisa ada, memang betul kan ini kalau kita baca sejarahnya si COVID ini memang dari kelelawar itu kan ya, hewan-hewan buas, salah satunya kelelawar yang memang orang-orang di sana terbiasa gitu memakan itu, seperti itu. Iya. Ini Pak kelelawar itu sumber penyakitnya ya. Betul. Itu Ibu Iqma mau bertanya katanya. Ini Pak kayaknya mau bertanya langsung Pak. Siap. Ya udah raise hand. Di unmute aja. Ibu Amalia kan udah sekali di edit share ya, biar saya yang baca chatnya. Siap Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Grisnawati. Ada yang mengatakan bahwa virus itu dapat mati saat terkena sinar matahari, terutama COVID-19. Apa menurut Ibu hal itu benar? Jangan Bu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Memang karakteristik virus ini sedikit banyaknya sama ya. Dia tidak tahan terhadap suhu yang tinggi gitu. Ya, suhu yang panas gitu. Sehingga boleh jadi hal itu terjadi, tetapi untuk COVID ini ya Bu, ya boleh jadi itu bisa berlaku juga seperti itu, meskipun belum ada penelitian terkini yang pernah saya baca atau saya memang belum baca terkait dengan hubungan suhu dengan keberadaan atau eksistensi virus gitu. Tetapi yang jelas hal itu boleh berlaku atau bisa saja berlaku begitu. Karena selain pemanasan dengan sinar matahari, yang lebih jelas adalah yang paling gampang dari pemangkasan rantai COVID ini kan sebetulnya kita sudah tahu semua ya, dengan cara physical distancing itu kan ya. Kemudian rajin untuk membersihkan diri, karena virus itu tadi dia tidak akan sangat tidak tahan dengan unsur semacam sabun gitu atau antiseptik seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu masih diperdebatkan ya Bu mengenai itu ya. Betul. Kalau dropletnya masih di luar, baru rentan terhadap sinar matahari. Betul. Kalau virusnya sudah masuk ke paru-paru, itu ada perbedaan pendapat di antara kesehatan. Yang jelas memang virus itu kan dia
sifatnya itu istimewa. Virus itu bukan makhluk hidup sejati ya, Bapak Ibu, kan seperti itu ya yang kita udah pernah pelajari. Tetapi dia itu yang jelas 100% parasit gitu. Tidak ada ceritanya virus yang memberikan imbas positif. Tidak seperti bakteri. Bakteri kan ada istilahnya bakteri baik, bakteri jahat gitu ya. Kalau virus 100% pasti dia itu jahat, kecuali virusnya yang sudah dilemahkan dan dibikin vaksin. Jadi memang untuk virus dia sepanjang tidak melekat pada sel yang hidup, dia itu tidak akan tidak akan bisa ngapa-ngapain begitu. Dan dia itu memang memiliki ketahanan terbatas juga pada saat dia berada di luar, artinya belum masuk ke tubuh kita. Seperti itu. Iya Bu, nanti kita lihat lagi ada pertanyaan selanjutnya nggak? Iya Pak. Izin tanya langsung Pak. Tidak harus dalam siklus 20 tahunan. Yang kedua adalah terkait dengan bisakah hewan-hewan tertentu menginfeksi Ya. manusia. Saya nggak akan koreksi bagian koreksi biar Pak Lukman ya. Ini menarik ya karena lagi ngetren ini kaitan pandemi. Bicara pandemi, ini saya kalau melihat rentang waktunya tadi ya dari pandemi awal sampai pandemi terakhir hari ini yaitu COVID-19, ini sepertinya muncul setiap 20 tahun sekali kurang lebih kisaran itu. Iya. Halo Bu Amalia, Iya, jelas suara saya? Jelas Pak. Ya. Iya, betul. Ya, dari Black Death ini sampai dengan COVID-19 hari ini kisaran waktunya saya hitung-hitung kurang lebih 20 tahun sekali. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu karena kebetulan Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu adalah guru biologi, itu barangkali pernah mendalami ilmu ini gitu tentang pandemi ini. Apakah demikian gitu setiap 20 tahun sekali gitu. Nah, kalau memang demikian berarti 20 tahun ke depan ketika kita panjang umur ya kita bisa mengantisipasi itu ya. Nah, itu pertama ya, apakah betul 20 tahun itu kisaran waktunya? Karena saya lihat ini betul ya, saya hitung-hitung 20 tahun ini kisaran waktunya. Yang keduanya tadi menarik juga ada yang bertanya tentang binatang. Saya sempat mengikuti beritanya juga yaitu di New York kalau nggak salah, kebun binatang Bronx atau apa gitu, itu ada seekor harimau yang kena pandemi ini, corona gitu. Ini mungkin nggak itu terjadi juga pada binatang-binatang yang ada di tanah air kita, misalnya nggak usah macan lah, ayam yang suka berkeliaran dan ya banyak binatang yang keliaran lah gitu. Apakah memungkinkan juga itu terjadi gitu ya? Itu kedua. Yang ketiganya, yang ketiga tadi tentang gejala. Tadi ada batuk, demam dan seterusnya. Ini gejala ini terjadi sekali waktu berbarengan atau bertahap, Bu Amalia? Itu saja mungkin 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Urip yang sudah menyampaikan 3 pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalaupun nggak bisa jawab, mohon rekan-rekan yang tahu bisa membantu gitu. Yang pertama, betulkah ini adalah kejadian yang bisa kita prediksikan karena Bapak sudah menghitung katanya 20 tahunan siklus ini akan terjadi. Boleh jadi iya seperti itu Pak, jawabannya boleh juga tidak. Karena buktinya ini pandemik yang terakhir ditetapkan adalah swine flu atau flu babi ini 2009-2010 Pak. Berarti kan ini kisarannya nggak nyampe 20 tahun. 10 tahun dia sudah ada lagi si COVID-19 ini. Jadi ini mungkin wallahu alam ya Pak, ini hanya kebetulan saja atau memang seperti ini gitu. Dengan analisis dari berbagai pakar, dilihat dari sudut pandang keilmuan yang berbeda, memang sah-sah saja sih orang menyimpulkan seperti itu. Jadi jawaban saya boleh jadi iya, boleh jadi tidak, tetapi tidak harus dalam siklus 20 tahunan. Yang kedua adalah terkait dengan bisakah hewan-hewan tertentu menginfeksi kepada manusia.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi sekilas, sangat bisa Pak, itu disebutnya adalah zoonosis, yaitu penyebaran atau menginfeksinya hewan ke manusia, seperti itu. Dan tidak hanya hewan-hewan buas yang bisa menginfeksi itu, tetapi yang pernah ada beritanya yang sudah terjadi seperti dari hewan babi atau pada burung, unggas, golongan Aves, sampai ke tikus misalnya. Itu kan pest itu yang Black Death yang awal itu, dia vektornya adalah tikus, Pak. Tidak hanya itu, virus dengue atau DBD ini malah dari nyamuk gitu kan, Pak ya. Jadi sangat bisa, tidak harus melulu hewan buas yang menjadi perantara tersampaikannya virus ini. Yang ketiga, gejalanya ini yang jelas, yang sependek yang saya tahu, karena saya tidak begitu tahu tapi tidak begitu mendalami begitu. Untuk gejala dari COVID ini memang sangat-sangat mirip dengan gejala flu biasa, yang biasa mungkin kita pernah merasakannya setiap at least 1 tahun sekali. Dan itu ya sama seperti itu tahapannya, mulai dari meriang seperti itu, kemudian demam hadir, kemudian agak sakit persendian, dan itu pasti saya kira step by step Pak, tidak langsung sekaligus, sampai pada akhirnya dia menjadi karena sudah virusnya menjalar kemana-mana, menginfeksi ke organ-organ tubuh vital yang lain. Yang pertama tentu saja organ pernapasan yang dia tuju, menjadi sesak misalnya. Selain dari batuk, sesak itu gejala khasnya dari COVID itu kan seperti itu. Sampai pada akhirnya dia bisa mengakibatkan komplikasi ya Pak ya, ke penyakit-penyakit yang lain. Demikian Bapak atau Ibu, mudah-mudahan tidak puas dan bisa nanti mencari tahu kembali apa yang tadi sudah Bapak Urip tanyakan. Demikian Pak. Silakan Pak Widi. Saya mau menambahkan aja. Iya. Halo, suara saya kedengaran kan ya? Siap kedengaran Pak. Halo? Iya, terdengar Pak. Kalau saya begini mau menambahkan aja, lihat di berita TV One ya. Sebelumnya Pak itu ke wali kota Bogor ya, Pak Bima Arya, yang terkena virus COVID-19, itu gejala-gejala awalnya itu mulai tidak punya rasa lidah ya. Jadi makan jadi mati rasa gitu ya? Terasa. Ya. Ya, mati rasa. Begitupun dengan indera penciuman. Ya. Wangi apapun tidak terasa. Tapi dengan menjaga pola makan, hidup sehat, alhamdulillah beliau mulai membaik. Iya, betul Pak. Baik Bu, ada pertanyaan lagi nih di dari Ibu Igma Trisa. Kalau dilihat dari data, semua atau sebagian besar berupa virus dan sebagian besar penyakit akibat virus, terutama yang disebutkan tadi, belum ada obatnya. Misal DBD, HIV, Corona. Berarti memang kita sebagai manusia harus bisa berdamai dengan wabah. Maksudnya gimana ya? Iya. Dari Ibu Igma Trisa. Iya, baik, luar biasa. Saya suka tadi kalimatnya berdamai dengan wabah. Betul Bu, karena memang penyakit yang disebabkan virus, para ahli memang sejak dahulu sudah mencari ya seperti apa pengobatannya. Yang sudah kita ketahui bersama adalah vaksin. Vaksin itu kan sesungguhnya bukan obat gitu, tidak seperti antibiotik yang jelas-jelas dia bisa membunuh bakteri gitu. Tapi kan kalau virus tidak ada
Tetapi memang ada sih sebetulnya yang dinamakan oleh para ahli sebagai antivirus gitu, obat antivirus. Itu pun sesungguhnya kalau menurut saya adalah lebih ke bagaimana si obat antivirus ini mengupgrade mempertinggi ketahanannya dia, ketahanan tubuhnya dia aja gitu. Karena virus kan benteng utamanya sebetulnya ketahanan tubuh, imunitas kita sendiri begitu ya. Meskipun obat-obat penyertanya ya ada sih sebetulnya. Seperti misalnya obat pereda sakit itu kan ada semacam paracetamol atau ibuprofen, obat pereda batuk ada, tetapi sesungguhnya semua obat itu tidak akan mematikan virus itu sendiri, hanya menghambat saja. Mungkin seperti itu ya Pak. Ya. Kita lebih ke diskusi aja sih enaknya ya, saling menambahkan atau ya mungkin tetap di ujungnya imunitas kita masing-masing ya Bu. Betul. Imunitas tubuh kita masing-masing kunci kesembuhannya. Betul. Hari ini Ibu Ikma masih bertanya lanjut, sejak kapan manusia pertama mengenal wabah? Mungkin yang sejak Black Death ya Bu? Iya, yang teramati oleh sains seperti itu, tetapi sesungguhnya kalau kita runut ke belakang, kalau tidak salah yang hadis Rasulullah yang meriwayatkan Umar itu ya, yang pada zaman Khalifah Umar ada yang disebut penyakit taun itu ya. Nah itu pun sesungguhnya kan wabah ya, tetapi tidak terdokumentasikan di sini karena ya itu tadi yang oleh dunia sains hanya menyebutkan yang seperti saya sampaikan tadi, Black Death aja yang dianggap atau diklaim sebagai wabah pertama di dunia. Padahal jauh sebelum itu pasti ada begitu. Salah satunya yang sedikit yang saya tahu yaitu kayak yang tadi, yang penyakit pada zaman Khalifah Umar. Oh iya. Yang dulu disebutnya taun ya Bu. Nah iya. Untuk yang lainnya adakah yang ini Bu Ikma ada lagi katanya Bu Ikma, pendek tapi lumayan. Dari mana asal virus katanya? Nah, dari mana tuh ya? Baik. Selain tadi kelelawar mungkin ya Bu, yang betul. Sudah itu kalau kelelawar, hewan-hewan itu kan kita namakan vektor ya, atau perantaranya ya, dinamakan istilahnya seperti itu Pak. Adapun untuk virus itu sendiri dari mana asalnya, sebagaimana halnya kita kalau menanyakan dari mana asalnya bakteri, dari mana asalnya hewan dan tumbuhan, pasti ada yang mencipta gitu. Intinya sih seperti itu saja, karena kita pasti bermuaranya kembalinya ke sana ya Bapak Ibu. Iya. Gitu. Seperti hikmah diciptakannya bakteri apa ya yang untuk membusukkan hewan yang mati. Iya. Bakteri bukan ya? Iya. Itu bakteri kan ya? Iya, termasuk jangan jauh-jauh yang membusukkan makanan yang kita makan di dalam perut, di dalam usus besar, bakteri Escherichia coli itu bukan bakteri juga sesungguhnya, tetapi bakteri yang sifatnya baik ya, yang bersimbiosis mutualisme dengan kita. Tetapi itu saja intinya, virus sekali lagi bukan makhluk hidup sejati, Bapak Ibu mohon diingat, dia tidak sama dengan bakteri. Seperti itu. Ada lagi nih, mungkinkah virus sebagai senjata biologis potensial untuk keperluan perang? Nah, ini hubungannya dengan intelijen ini, Mas. Nah, iya betul. Itu cocok, pas banget, karena saya suka baca-baca buku yang berbau detektif intelijen gitu ya, yang thriller gitu. Iya. Itu persis kejadian itu, cerita itu ada pada suatu novel Inferno judulnya ya, novel terjemahan. Dia menceritakan itu. Jadi ada seorang ahli yang menciptakan suatu senjata biologis, ya virus. Dia tujuannya kenapa diciptakan virus ini adalah untuk membunuh secara massal
komunitas manusia yang ada di dunia, katanya sih begitu. Karena kalau dengan virus manusianya aja yang mati gitu. Kalau misalnya dengan senjata fisik seperti bom atau rudal begitu, itu kan pasti akan mengporak-porandakan infrastruktur gitu ya mungkin. Iya. Kalau virus aja mah langsung ke makhluk hidupnya seperti itu. Gitu. Kalau fiksinya sih seperti itu, tapi ya boleh jadi iya gitu. Kan itu. Gitu. Ada juga yang mengatakan betul atau tidak nih konspirasi mengenai virus COVID ini. Katanya ini juga senjata biologis dari China, bocor dari laboratorium ini. Ya, betul, dan mereka Pak. sendiri tahu penyembuhan. Sekarang Beijing, ibu kota, gak kedengaran banyak korban kan ya? Betul, iya. Nah Wuhan. Ini antara dua kemungkinan sih ya Pak. Apakah memang tidak ada korban ataukah korban yang ada banyak tetapi ditutupi begitu informasinya? Bisa seperti itu bisa. Kemungkinannya. Nah, kemungkinan begitu. Iya betul. Memang susah ditebak sih kalau mempelajari ilmu intelijen. Betul. Harus orang-orang tertentu ya Bu. Nah iya. Harus melibatkan BIN sama CIA mungkin ya ngebahasnya. CIA. NPT. Iya. Ada Bu katanya bakteriofag. Apa itu bakteriofag? Bakteriofag. 4. Iya. Bakteriofag. Iya. Bakteriofag itu bakteri virus yang memakan bakteri. Bakteriofag. Ada juga. Ada Pak. Seperti itu. Ini kanibal ya Pak? Iya Pak. Ini materinya sudah agak mungkin mohon maaf bila terdengar oleh teman-teman yang lain agak sedikit apa sih ini gitu. Ya. Ada juga nih yang komentar yang saya ngeri juga ada virus yang berasal dari Sudan, yaitu virus Ebola. Betul. Betul ya dari Sudan ya? Betul Pak, dia Ebola. Ebola tadi ada di history of pandemic-nya, dia tahun outbreak-nya itu tahun 2014 Pak sampai 2016 sekitar 11.000 sekian yang korban jiwanya. Betul. Ebola. Di Sudan. Ya, di benua Afrika tuh. Dari Bapak Diki Wahyudi ini, apakah virus bisa termasuk benda tanpa massa? Jika iya berarti virus bisa memiliki kecepatan cahaya. Mohon koreksinya. Waduh. Mengarah ke fisika ini, Mas. Nah, iya. Ada guru fisika di sini. Ada juga Pak Pian, guru kimia ya, Pak Pian. Ya, iya. Berarti virus bisa memiliki kecepatan cahaya. Mohon koreksinya. Virus itu kan tadi saya katakan dia bukan makhluk hidup sejati ya, tetapi dia istilahnya itu kalau dalam biologi obligat parasit, tetapi parasit 100%. Dia hanya bisa hidup apabila dia menempel atau ya menempel pada sel yang hidup begitu. Jadi kalau dia tidak nempel pada virus yang sel yang nggak hidup, gimana? Kemungkinannya 2. Kalau nggak mati, dia istilahnya mengkristal. Jadi mengkristal itu kayak kalau saya bayangin kayak kepompong gitu ya, membungkus dirinya, tetapi sesungguhnya dia nggak mati gitu. Pada saat lingkungan memungkinkan betul untuk dia kembali hidup, dia akan hidup gitu. Jadi itu ada ciri khasnya yang menjadi dia itu dikatakan bukan makhluk hidup karena dia memang tidak bisa hidup kalau tidak nempel pada benda yang hidup. Dan dia kemampuannya yang bisa mengkristal tadi. Itu sih sepengetahuan saya. Jadi kalau ini ada juga dari Ibu Krisnawati. Saya ingatnya itu dari masa SMA. Saya baca di buku Biohazard, ada di tahun 80-an kalau nggak salah. Itu juga wabah, tapi sepertinya nggak global ya. Iya betul. Mungkin ya.
Betul, Bu. Biohazard atau senjata biologis ya. Memang Oh iya, biohazard sudah biologis. iya, betul. Iya, Pak. Memang seperti itu. Sudah ada ya dari tahun 80-an bahkan tahun 70-an semenjak seusai perang dingin pun mereka kan perang secara fisik tidak, jadi mereka lebih apa ya bahasa Sundanya tuh lantis gitu apa tuh, jadi sangat silent tapi dia luar biasa gitu efeknya. Ini ada dari Ibu Ayi atau Bapak Ayi ya? Ibu Ayi kan, Ayi Sudarsi. Iya. Korban virus COVID-19 yang meninggal, apakah virusnya ikut meninggal? Karena pemakamannya juga begitu harus mengikuti protokoler yang sudah ditentukan. Tuh. Itu juga ya, meninggal juga? Iya, seharusnya atau asumsinya pasti ikut mati juga, Bu. Karena dia sudah tertimbun di dalam tanah, dia tidak ada kesempatan lagi untuk menginfeksi sel karena sel yang sudah dia hinggapi, si sel mayat itu kan sudah mati. Sel mati tidak mungkin memberikan support untuk virus yang masih aktif begitu ya. Jadi sesungguhnya tidak masalah. Makanya kenapa orang-orang menolak pemakaman itu agak kurang masuk akal juga ya. Kan itu sudah, atau mungkin hanya ketakutan mungkin ya. Seperti itu. Iya. Lewat tanah mungkin, Bu. Diskusi aja begini, Bu. Misalkan ada jenazah ya, jenazah virus COVID-19. Kan ada yang keluarganya memaksa sampai ke rumah, dibawa dulu ke tempat keluarganya, sampai dicium dulu wajahnya. Itu bisa enggak ya? Kalau prinsip seperti itu. Iya. Kalau prinsipnya tadi bahwa penularannya itu harus melalui droplet cairan tubuh si mayat, itu kemungkinan tidak akan. Tetapi untuk antisipasi atau jaga-jaga, kata saya masih nggak usah sebegitunya gitu. Melihat aja begitu. Tapi ya itu dikembalikan sendiri sih ke keyakinan masing-masing ya. Yang namanya tidak keluarga bisa mungkin kangen, iya, apalagi mungkin ini terakhir melihat atau bagaimana, jadi alasan-alasan yang sifatnya sentimental gitu ya kadang-kadang menafikan yang bersifat logis gitu. Itu sih terserah ya, kembali ke pribadinya masing-masing aja sih kalau kata saya. Ini ada yang bantu jawab nih di chat dari Ibu Grisnawati. Bantu jawab untuk Ibu Aik. Ketika jenazah telah dibungkus dan dikubur, maka virus akan ikut mati. Saat orang meninggal, selnya mati, sehingga virus di dalamnya juga tidak akan berkembang. Betul ya, Bu? Betul. Ibu Grace ini kayaknya guru biologi juga nih, sama kayak saya. Ibu Iqma ini komen nih. Ibunya pinter katanya. Alhamdulillah enggak. Ini kan kita yang pemateri itu menang semalam ya Pak. Kita kan belajar dulu. Jadi kelihatan kayak bisaan, padahal biasa aja. Semua bisa dipelajari. Iya. Sama-sama belajar ya, Bu. Nah, itu. Nah, ini ada yang nanya presensi. Sudah dijawab ada presensi. Tidak kerasa udah hampir 50 menit ya. Udah jam 2 nih Pak. 2 ya? Iya. Udah jam 2 ya? Ya Bu. Iya betul. Mungkin dari Ibu closing statement aja ya. Baik. Secara rangkuman. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Widi yang sudah memoderatori jalannya virtual seminar ini, Pak Ya, sama-sama juga yang menjadi host. Dan terpenting adalah tentu saja teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa gabung di sini. Intinya adalah Bapak Ibu, apapun namanya, mau virus atau mau bakteri atau mau jenis kuman yang lain, sesungguhnya itu bukan menjadi hal yang perlu ditakuti secara berlebihan, karena segala sesuatu itu pasti ada
ada hikmah di balik itu semua. Bapak Ibu tentu sudah memahami itu. Kita berasa di sini 1 bulan stay at home, jaga jarak dan seterusnya. Bagaimana rasa perbedaannya itu kan ada, apalagi kalau dihubungkan dengan kondisi ekosistem di bumi kita ini. Luar biasa imbasnya seperti itu. Jadi mengenai pandemik global, kita hanya bisa berharap, meskipun tadi kata Pak Urip ini mungkin siklus 10 tahun atau 20 tahun, mudah-mudahan ini adalah pandemik terakhir yang kita alami. Dan kita mungkin menjadi bagian sejarah dari COVID-19 ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak cucu kita ke depan tidak mengalami lagi yang seperti ini. Kalaupun ada virus baru yang muncul atau pandemik baru yang muncul, ini bisa lekas diatasi sehingga tidak menimbulkan banyak korban jiwa seperti ini. Dan mudah-mudahan sebelum Ramadan ya Bu, nah, betul. tidak ada lagi. Iya. Biar jadi, tenang ibadah betul. kita. Kita bisa biar tenang saumnya, apalagi lebaran itu kan aduh bagaimana ya. Yang mudik bisa mudik dengan leluasa begitu. Ya intinya begitu Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.